Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya? Alhamdulillah. Saya doakan semoga Allah selalu melimpahkan rahmatnya kepada kita semua, sehingga kita selalu diberikan kesehatan, rezeki yang lancar, berkah, barokah, dan keselamatan, dan dijauhkan dari segala mara bahaya, khususnya wabah corona yang sudah melanda di Indonesia ini. Semoga Allah mengangkatnya, menghilangkannya, agar kita bisa belajar dengan tatap muka. Amin Allahumma amin. Sebelum materi saya mulai, saya mau memperkenalkan dulu, nama saya Inayatus Solehah. Saya akan memberikan materi tentang ke-NO-an. Tapi sebelum saya membuka materinya, saya ingin kalian membaca sholawat nariyah. Karena sholawat nariyah adalah sholawat yang akan memberikan kita syafaat di yaumul qiyamah. Sholawat nariyah mulai. Allahumma sholli sholatan kamilatan wa salim salaman taman ala sayyidina Muhammadin alladhi tanhalu bihil uqadu wa tanfariju bihil kurabu wa tuqada bihil khawaiju wa tunalu bihi rawaibu wa husnul khawatimi wa yustasqal ghamamu biwajhihil karim wa ala alihi wa sahbihi fi kulli lamhati wa nafasin bi'adadi kulli ma'lumilah. Terima kasih anak-anak. Sebelum materi saya mulai, saya minta baca doa dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Materi pagi ini adalah tentang sejarah berdirinya Nahdlatul Ulama yang disingkat dengan NO. Nahdlatul Ulama adalah perkumpulan Jam'iyah Diniyah Islamiyah atau Ijtimaiyah, organisasi sosial keagamaan Islam atau wadah bagi para ulama dan pengikutnya yang bergerak dalam bidang keagamaan, pendidikan, dan sosial. Nahdlatul Ulama berpedoman pada Al-Quran, As-Sunnah, Al-Ijma', dan Al-Qiyas. Jam'iyah Nahdlatul Ulama berdiri di Surabaya pada tanggal 16 Rajab di 1344 Hijriah bertepatan dengan 31 Januari 1926 Masehi. Tokoh-tokoh pendiri Nahdlatul Ulama adalah Kiai Haji Wahab Hizbullah, Kiai Haji Hasyim Asy'ari, Kiai Haji Bisri Samsuri, Kiai Haji Ridwan Abdullah, dan lain sebagainya. Nah, di samping ini ada gambar-gambar tokoh-tokoh pendiri NO. Adapun tujuan Nahdlatul Ulama di sini adalah yang pertama, Nahdlatul Ulama adalah perkumpulan atau Jam'iyah Diniyah Islamiyah Ijtimaiyah
atau organisasi sosial keagamaan Islam untuk menciptakan kemaslahatan masyarakat, kemajuan bangsa, dan ketinggian harkat dan martabat manusia. Yang kedua, tujuan Nahdlatul Ulama adalah berlakunya ajaran Islam yang menganut faham Ahlus Sunnah wal Jamaah untuk terwujudnya tatanan masyarakat yang berkeadilan demi kemaslahatan, kesejahteraan umat, dan demi terciptanya rahmat bagi semesta alam. Untuk mewujudkan tujuan tersebut, maka Nahdlatul Ulama melaksanakan ikhtiar-ikhtiarnya sebagai berikut. Di bidang keagamaan, NU mengupayakan terlaksananya ajaran Islam yang menganut paham Ahlus Sunnah wal Jamaah. Di bidang pendidikan, NU pengajarannya dan kebudayaannya mengupayakan terwujudnya penyelenggaraan pendidikan dan pengajaran serta pengembangan budaya yang sesuai dengan ajaran Islam agar menjadi muslim yang bertakwa, berbudi luhur, berpengetahuan luas dan terampil, serta berguna bagi agama, bangsa, dan negara. Di bidang sosial, NU mengupayakan dan mendorong pemberdayaan di bidang kesehatan, kemaslahatan, dan ketahanan keluarga dan pendampingan masyarakat yang terpinggirkan atau mustadhafin. Di bidang ekonomi, NU mengupayakan peningkatan pendapatan masyarakat dan lapangan kerja atau usaha untuk kemakmuran yang merata. Dan yang terakhir, NU mengembangkan usaha-usaha lain melalui kerjasama dengan pihak dalam maupun luar negeri yang bermanfaat bagi masyarakat banyak guna terwujudnya khairu ummah. Di sini adalah struktur keorganisasian Nahdlatul Ulama. Yang pertama, pengurus besar NU atau yang disingkat dengan PBNU yang berkedudukan di kota negara. Yang kedua, pengurus wilayah NU yang disingkat dengan PWNU yang berkedudukan di ibu kota provinsi. Yang ketiga, pengurus cabang yang disingkat dengan PCNU yang berkedudukan di ibu kota, kabupaten, atau kota. Yang keempat, pengurus cabang istimewa yang disingkat dengan PCINU yang berkedudukan di luar negeri. Yang kelima, pengurus majelis wakil cabang yang disingkat dengan PMWC yang berkedudukan di ibu kota kecamatan. Yang keenam, pengurus ranting yang disingkat dengan PRNO yang berkedudukan di ibu kota kelurahan. Adapun pengurusan Nahdlatul Ulama terdiri dari 1. Mustasyar adalah penasihat yang terdapat di tiap tingkat kepengurusan kecuali tingkat ranting. Yang kedua, Syuriah. Syuriah adalah pemimpin tertinggi Nahdlatul Ulama. Yang ketiga yaitu Tanfidiyah. Tanfidiyah adalah pelaksana kebijakan organisasi.
Selanjutnya adalah perangkat organisasi Nahdlatul Ulama, meliputi satu lembaga, yang kedua lajnah, yang ketiga adalah badan otonom. Yang pertama adalah lembaga adalah perangkat departemen organisasi Nahdlatul Ulama yang berfungsi sebagai pelaksana kebijakan Nahdlatul Ulama, khususnya yang berkaitan dengan bidang tertentu. Lembaga-lembaga tersebut adalah: 1. Lembaga dakwah Nahdlatul Ulama yang disingkat dengan LDNU, yang bertugas melaksanakan kebijakan di bidang penyiaran agama Islam Ahlussunnah wal Jamaah. Yang kedua, Lembaga Pendidikan Ma'arif Nahdlatul Ulama yang disingkat dengan LP Ma'arif NU, yang bertugas melaksanakan kebijakan di bidang pendidikan dan pengajaran, baik formal maupun non formal selain pondok pesantren. Ketiga, Lembaga Sosial Mabarot Nahdlatul Ulama yang disingkat dengan LS Mabarot NU, yang bertugas melaksanakan kebijakan di bidang sosial dan kesehatan. Yang keempat, Lembaga Perekonomian Nahdlatul Ulama yang disingkat dengan LPNU, yang bertugas melaksanakan kebijakan di bidang pengembangan ekonomi warga Nahdlatul Ulama. Yang kelima, Rabitoh Ma'had atau yang disingkat dengan RMI, yang bertugas melaksanakan kebijakan Nahdlatul Ulama di bidang pengembangan pondok pesantren. Yang keenam, Lembaga Kemasyarakatan Keluarga Nahdlatul Ulama yang disingkat dengan LKKNU, yang bertugas melaksanakan kebijakan di bidang kemaslahatan keluarga, pendidikan, dan lingkungan hidup. Yang ketujuh, Lembaga Takmir Masjid Indonesia yang disingkat dengan LTMI, yang bertugas melaksanakan kebijakan di bidang pengembangan dan kemakmuran masjid. Yang kedelapan, Lembaga Kajian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia atau yang disingkat dengan LAKESDAM, yang bertugas melaksanakan kebijakan dalam bidang kajian dan pengembangan sumber daya manusia. Yang kesembilan, Lembaga Seni Budaya Nahdlatul Ulama yang disingkat dengan LESBUMI NU, yang bertugas melaksanakan kebijakan di bidang seni dan budaya. Yang terakhir adalah Lembaga Penyuluhan dan Bantuan Hukum Nahdlatul Ulama atau yang disingkat dengan LPBHNU, yang bertugas melaksanakan kebijakan Nahdlatul Ulama di bidang penyuluhan dan bantuan hukum. Yang kedua ini adalah tentang lajnah. Lajnah adalah perangkat organisasi Nahdlatul Ulama untuk melaksanakan program Nahdlatul Ulama yang memerlukan penanganan khusus. Adapun lajnah di bawah ini adalah: A. Lajnah Falakiyah yang bertugas mengurus masalah hisab dan ru'yah. B. Lajnah Ta'lif wa Nafsir yang bertugas di bidang penerjemahan, penyusunan, dan penyebaran kitab-kitab menurut faham Ahlussunnah wal Jamaah. C. Lajnah Auqaf yang bertugas menghimpun dan mengelola tanah
serta bangunan yang diwakafkan kepada Nahdlatul Ulama. D. Lajnah Wakaf Infak dan Sodako yang bertugas menghimpun, mengelola, dan mentasyarufkan zakat, infak, dan sodako. Dan yang terakhir adalah E. Lajnah Batsul Masyail Diniyah yang bertugas menghimpun, membahas, dan memecahkan masalah mauzuiyah dan waqi'iyah yang harus segera mendapat kepastian hukum. Yang terakhir adalah badan otonom. Adapun badan otonom ini adalah perangkat organisasi Nahdlatul Ulama yang berfungsi membantu melaksanakan kebijakan Nahdlatul Ulama, khususnya yang berkaitan dengan kelompok masyarakat tertentu yang beranggotakan perorangan. Yang pertama, Jam'iyah Ahli Thariqah Mu'tabarah An-Nadiyah yang menghimpun pengikut aliran thariqah yang muktabar di lingkungan Nahdlatul Ulama. Yang kedua, Muslimat Nahdlatul Ulama yang disingkat dengan Muslimat NU yang menghimpun anggota perempuan Nahdlatul Ulama. Yang ketiga, Fatayat Nahdlatul Ulama yang disingkat dengan Fatayat NU yang menghimpun anggota perempuan muda Nahdlatul Ulama. Yang keempat, Gerakan Pemuda Ansor atau yang disebut GP Ansor menghimpun anggota pemuda Nahdlatul Ulama. Yang kelima, Ikatan Pelajar Nahdlatul Ulama yang disingkat dengan IPNU yang menghimpun pelajar, santri, dan mahasiswa laki-laki. Yang keenam, Ikatan Pelajar Putri Nahdlatul Ulama atau yang disingkat dengan IPPNU menghimpun pelajar, santri, dan mahasiswa perempuan. Yang ketujuh, Ikatan Sarjana Nahdlatul Ulama yang disingkat dengan ISNU menghimpun para sarjana dan kaum intelektual di kalangan Nahdlatul Ulama. Yang terakhir adalah Pagar Nusa menghimpun para anggota Nahdlatul Ulama dalam bidang bela diri dan pencak silat. Sekian dari saya keterangan tentang materi ke-NU-an. Semoga apa yang saya sampaikan bisa bermanfaat bagi kita semua. Dan jangan lupa terus belajar, semangat, dan tetap jaga kesehatan. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.